Lalu kita masuk ke materi kedua mengenai peran platform online dalam mendukung kemandirian ekonomi desa yang akan disampaikan oleh tim Takar Rumahan yaitu Kanada Nuraida yang mengenyam pendidikan terakhir di SBM ITB atau School of Business and Management Institut Teknologi Bandung dengan pengalaman di Zalora Indonesia, Unilever Indonesia, dan terakhir di Takar Rumahan sebagai Chief of Organization and People. Di kesempatan kali ini, Kanada akan menyampaikan materi mengenai peran platform online dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Kepada Kanada Nuraida dan Tifta Perumahan, kami persilahkan. Oke, mungkin pertama-tama aku mau berterima kasih banyak juga untuk tim panitia, juga yang lainnya yang udah berpartisipasi di sini atas kesempatannya. Nah, mungkin hari ini aku bakal menjelaskan sedikitnya tentang digitalization mungkin ya. Gitu, jadi mungkin aku izin share screen dulu sebentar ya. Oke, nah mungkin materi yang akan aku sampaikan hari ini banyaknya memang tentang digitalization gitu. Tadi mungkin dari Bapak Tarlani udah banyak kita dengar juga ya terkait dengan BUMDes, perkembangan BUMDes itu seperti apa dan juga idealnya BUMDes itu seperti apa, kita udah banyak dengar. Dan mungkin di sini aku mau banyak membahas terkait dengan peran platform online untuk BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa gitu. Nah, di sini aku akan memaparkan data gitu ya, data yang atau fenomena yang sekarang terjadi itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, jadi dari data yang ada, 25% itu bisnis baru gagal di selama mereka berjalan di tahun kedua. 45% gagal setelah berjalan mereka udah 5 tahun gitu, dan 65% mereka gagal setelah mereka jalan di 10 tahun gitu. Nah, kira-kira kenapa sih fenomena ini tuh bisa terjadi gitu ya? Nah, hal ini itu pasti didukung dengan beberapa faktor gitu. Yang pertama ada penggunaan dana yang tidak efektif gitu. Nah, kenapa sih dana ini bisa tidak efektif digunakannya? Karena mungkin ada aspek dari pembisnis tersebut yang tidak mengetahui kiranya prioritas apa sih yang harus kita alokasikan terlebih dahulu untuk dana gitu. Jadi memang as a businessman kita harus tahu what kind of system dan strategi yang memang fit dan kita bisa alokasikan dananya lebih efektif gitu. Nah, terus yang kedua ini ada perencanaan yang tidak terstruktur gitu. Dengan adanya perencanaan yang tidak terstruktur ini, kita sebagai pembisnis bisa jadi tidak mengetahui what kind of priority yang harus kita utamakan gitu. Jadi dengan adanya hal ini banyak nih hal-hal yang kayak, kayaknya ini nggak penting deh, tapi malah dilakukan gitu. Jadi prioritas-prioritas tersebut yang mungkin kita miss gitu ya dalam melakukan. Terus di poin nomor 3 juga tidak melakukan analisis kompetitor gitu. Mungkin tidak terlalu penting kadang-kadang di mata businessman gitu. Cuman ternyata competitor analysis ini sangat penting ketika kita memang ingin berbisnis, karena kita bisa mengetahui misalkan kayak celah bisnis yang similar dengan bisnis kita itu seperti apa, dan kita memang setelahnya bisa ada one step ahead dari mereka gitu. Kita punya kita lebih bisa start duluan. Terus kita juga akan memiliki value mungkin yang jauh lebih baik dari kompetitor kita gitu. Jadi this point memang penting gitu ketika kita memang ingin berbisnis, yaitu kita harus melakukan competitor analysis. Dan yang terakhir mungkin memang strategi promosi yang tidak tepat gitu. Jadi ketika kita melakukan strategi promosi yang tidak tepat ini, yang diyakini ya apa yang kita lakukan itu tidak akan efektif dan tidak akan sampai terhadap market yang kita target gitu loh. Jadi hal ini juga bisa align dengan penggunaan dana yang tidak efektif. Kan kita tidak dipungkiri ya ketika kita melakukan promotion strategi itu, kita akan mengeluarkan dana ya sedikitnya berapalah gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap dana yang tidak efektif nantinya gitu, alokasi dananya. Nah, ini juga mungkin masuk ke dalam faktor yang nomor 2, which is perencanaan yang tidak struktur. Ketika kita melakukan perencanaan itu kan ada beberapa aspek yang harus kita lakukan gitu ya. Yang kita perhatikan. Yang pertama dari segi bisnisnya, segi marketingnya, segi operationnya, dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus diperhatikan gitu. Jadi dari 4 aspek ini memang bisa kita bilang menjadi faktor utama kenapa kegagalan-kegagalan dari data yang sebelumnya saya sampaikan itu bisa terjadi gitu. Nah, aku mungkin pengen share juga di sini. Kiranya gimana sih cara kita bisa menyelesaikan
kegagalan-kegagalan tersebut gitu dengan faktor-faktor yang tadi udah aku sampaikan. Nah, kita bisa banget memanfaatkan platform online dan beralih ke digital gitu. Karena kita lihat sekarang nih ya, platform online udah bertebaran di mana-mana gitu. Kayak dari social media tuh kan conclude as online platform juga nih. Terus juga kita bisa melakukan digitalization itu through tools-tools untuk perencanaan bisnis dan untuk manajemen bisnis dan lain sebagainya, itu bisa sangat kita manfaatkan. Nah, di sini mungkin aku mau kasih contoh video gitu ya yang memang bisa kita refer sebagai inspiration gitu. Oke, nah mungkin ini salah satu contoh dari desa yang memang udah digitalization karena mereka menggunakan beberapa mereka tuh memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk memang mengembangkan potensial bisnis yang ada di desa mereka gitu. Nah, apa aja sih manfaat beralih ke digital gitu ya, apalagi kalau misalkan kita nge-refer video yang tadi udah kita tonton gitu. Yang pertama, harga produk itu mampu bersaing dengan pasar, of course, karena apa? Kita kan di situ udah melakukan analisis through the digital platform gitu. Dengan mudahnya kita bisa menganalisa gitu, kayak kompetitor kita ini nge-set price gimana sih, dengan quality yang seperti apa, dengan what kind of promotion strategy yang mereka lakukan. Itu kita bisa referkan ke harga produk yang memang mampu nantinya bersaing gitu untuk di pasar. Terus juga mampu berinovasi mengikuti kebutuhan pasar. Of course, karena kita menganalisa nih dari si digital platform yang udah kita pakai. Misalkan aku ngambil case di sini sosial media gitu ya, as etalasenya toko-toko gitu ya. Nah, kita kan bisa nge-refer nih dari misalkan tren yang udah ada, inovasi apa sih yang bisa kita lakukan terhadap produk kita yang memang nantinya itu bisa meningkatkan demand dari market gitu. Jadi inovasi ini akan bisa terimplement dan ketika kita melakukan digitalisasi gitu. Sangat terbantu lah ketika kita melakukan digitalisasi gitu. Karena maksudnya ketika kita menggunakan alat-alat digital gitu ya, inovasi ini akan sangat mudah untuk kita lakukan ke depannya asal kita melakukannya dengan serius dan juga konsisten gitu, dan kita memang harus berfokus terhadap si innovation yang fit dengan produk kita gitu. Nah, terus juga kita mampu meningkatkan productivity, efisiensi sama effectivity. Jadi ketika kita melakukan segala aspek dari bisnis kita itu melalui digital things, itu niscaya memang akan jauh lebih produktif. Karena dalam satu waktu gimana saja dan kapan saja kita bisa melakukan banyak hal. There are multiple things yang bisa kita lakukan dengan gampangnya di mana aja gitu loh. Kayak kita bisa ngecek balik lagi mungkin ke harga pasar, pemasukan, pengeluaran dan lain sebagainya, itu bisa kita cek di mana aja, dan dengan mudahnya juga kita bisa ngeset rumus dan lain sebagainya. Jadi memang dari sini juga kita bisa melihat bahwa efisiensi waktu itu akan terjadi juga gitu ketika kita melakukan digitalisasi dibantu dengan tools digital yang udah memang exist gitu sekarang, dan emang pekerjaan yang dilakukan juga akan jauh lebih efektif gitu. Nah, terus juga dengan adanya digitalization ini pastinya kita bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, ada human resource gitu.
karena kan dengan digitalisasi ini otomatis kita harus tetap belajar ya dengan apa, dengan keadaan yang baru, tren yang sekarang tuh apa, update dari application-nya seperti apa, update dari trendnya itu seperti apa, itu kan kita harus tetap belajar. So, by that kita akan terus meng-escalate kita punya skill, dan kita juga pasti akan bisa meningkatkan kemampuan kita. Juga kita bakal gain learning through the knowledge yang udah kita gain dari digitalization ini gitu. Nah, terus juga kita bisa mengurangi beban tenaga dan menimbulkan hasil yang lebih optimal dan maksimal. Karena kan kita menggunakan sistem digital itu jauh lebih simpel ya, dan lebih praktis juga gitu. Jadi pastinya beban tenaga yang kita keluar juga akan jauh lebih sedikit gitu. Dan juga optimal dan maksimal ini akan terjadi karena apa? Karena kita bisa melakukannya secara sistematis, by data dan lain sebagainya, perancangan yang lebih strategis, dan kita melakukan digitalisasi ini tuh memang sangat dipermudah gitu loh dengan keberadaan application yang udah di-provide dari segala bidang dan lain sebagainya. Itu sangat mudah lah bagi kita untuk bisa mengaksesnya gitu. Asal memang kita memiliki kemauan gitu loh untuk mau mendigitalisasikan kita punya bisnis gitu. Nah, gimana sih caranya kita beralih ke digital gitu ya? Pertama-tama mungkin as a business gitu, kita bisa buka toko online di marketplace gitu. Nah, sekarang kan kita udah disuguhin bermacam-macam marketplace gitu dengan bidangnya masing-masing, dan juga dengan dengan kemudahannya, dengan kepraktisannya itu kita udah bisa pakai banget. Kita bisa bayangin dengan kita cuman upload produk, terus kita ngisi description, box dan lain sebagainya, kita udah bisa terjadi transaksi di dalamnya antara kita dan customer. So itu sangat simple lah bagi kita untuk bisa melakukan transaksi. Kalau misalkan memang kita maintain-nya dengan cara yang baik, terus juga kita konsisten dengan strategi yang kita punya, kita mau following the trend, following the demand, itu akan mudah bagi kita untuk bisa memiliki transaksi yang besar dan juga income yang cukup oke nih dari si marketplace ini gitu. Nah, sebagai contoh mungkin toko rumahan juga bisa sebagai referensinya gitu loh, karena memang di sini kita memiliki ekosistem yang dimana kita fokus terhadap brand lokal. So you guys as a buyer tuh nggak usah worry lagi kalau misalkan di toko rumahan itu ada barang palsu, karena memang di sana full original product dari local brand gitu. Nah, terus juga kita juga harus terus konsisten melakukan activity di dalam sosial media, karena sosial media ini kan sangat sangat berpengaruh lah terhadap reputasi kita punya brand gitu. Kita bisa menunjukkan produk kita di dalam sana, kita bisa melakukan marketing campaign lewat social media, kita bisa melakukan promotion through social media, bahkan banyak fitur-fitur social media yang bisa kita manfaatkan lainnya gitu ya, untuk kita bisa nge-gain new customer gitu. Kita bisa tap in ke beberapa customer yang tadinya mungkin kita kayak nggak nyangka nih ternyata market di sebelah sana bisa jadi market kita gitu. Lewat social media yang memang linknya sangat besar, itu bisa menjadi sebuah privilege lah buat kita. Dan melalui social media ini tuh kita bisa menjalin relasi juga, gak hanya di dalam cakupan yang sama, di ekosistem yang sama, bahkan kita bisa tap in ke beberapa ekosistem yang berbeda atau wilayah yang berbeda, yang dimana itu bisa nantinya mengembangkan bisnis kita gitu. Nah, terus juga gak hanya digitalisasi ini tuh tidak melulu tentang antara kita dan customer gitu. Ini bisa digitalisasi bisnisnya secara internal, dari perpindahan sistem kerja menjadi digital. Yang pertama, mungkin aku bisa kasih contoh di pencatatan keuangan yang paling simpel, kita bisa pakai Microsoft Excel gitu. Terus yang kedua, kita bisa melakukan sistem manajemen gudang, pencatatan stok, juga pencatatan barang masuk dan keluar itu melalui tools-tools yang udah disediakan juga nih dari yang ada sekarang gitu ya. Kan banyak juga nih sekarang apps-apps yang baru, terus yang emang mereka fokusnya bisa nge-maintain atau nge-manage si inventory kita gitu. Jadi sekarang tuh udah serba mudah gitu loh dengan adanya aplikasi-aplikasi yang udah ada dan tools-tools yang udah ada. Terus juga kita bisa menggunakan absensi karyawan itu through the digital gitu, karena kita ngelihat mungkin kayak pandemi kemarin kan orang-orang jadi banyak yang kayak hybrid gitu ya, they do WFH terus ada juga yang WFO gitu. Jadi
untuk kita nge-track orang satu-satu kan nggak mungkin ya kayak manually gitu. Kita tetap misalkan budget itu kan takes time banget. Jadi sekarang juga ada teknologi yang dimana kita bisa nge-track orang-orang itu WFH beneran nggak nih gitu. Jadi ini sangat mempermudah kita untuk nge-track performance mereka ke depannya seperti apa dan apakah mereka ini efektif ketika mereka melakukan pekerjaan di rumah gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan digitalisasi ini atau berbisnis secara online gitu ya terutama, kira-kira kita bisa mulai dari mana sih gitu loh. Nah, yang pertama mungkin tadi aku udah sempat mention juga through the social media. Social media ini tuh sangat penting dan kita udah punya banyak kali ya referensinya. Kayak kan kita udah punya pilihan itu Instagram, terus juga ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook. Kita tuh bisa pakai multi social media untuk kita bisa nge-promote kita punya produk gitu. Jadi nggak hanya di satu platform. By this kan kita bisa tahu kira-kira what kind of customer sih yang fit dengan toko kita gitu ya, dengan brand kita. What kind of persona yang harus kita tunjukkan kepada social media yang kira-kira si customer ini bakal attract dan mereka akan selalu interest dengan produk kita dan mereka yang kita harapkan bisa melakukan repetition buyer gitu. Nah di sini kalau misalkan case-nya kita ngomong sama teman-teman BUMDes gitu ya, mereka bisa banget mengekspand produk-produk mereka atau bisnis mereka itu terus sosial media agar memang dilihat di mata luar gitu loh. Maksudnya bisa expand lah keluar dengan cara yang konsisten pastinya karena activity di sosial media ini memang tidak hanya di sosial media sih, dimanapun ya, either itu di marketplace juga, kita harus tetap melakukannya secara konsisten. Kita itu kan melakukan komunikasi ini, terus sosial media atau marketplace. Kalau komunikasi itu berhenti, itu akan menyebabkan ada trust issue dong di antara customer dan pembisnis. So by that, memang kita harus konsisten dan juga ngelihat nih kira-kira insight dari customer itu seperti apa, what kind of trend yang lagi viral sekarang yang bisa kita bisa kita manfaatkan gitu untuk melakukan promotion through the social media or marketplace gitu. Nah, ini di poin kedua juga aku masukin marketplace karena marketplace ini bisa banget kita jadiin etalase gitu ya, etalase untuk kita berpromosi, berjualan dan lain sebagainya. Nah, dengan si adanya marketplace ini kan kita sangat terbantu ya karena kesimpelannya, kepraktisannya. Kayak bayangin kita bisa belanja di mana aja, kapan aja, bahkan even kita sampai lagi nyetir, lagi dimanapun, lagi belajar juga kadang-kadang kita bisa banget belanja gitu. Jadi marketplace ini sangat membantu kita lah untuk bisa bertransaksi dengan cara yang lebih mudah gitu. Terus juga di sini aku masukin Microsoft Excel karena apa? Ini adalah tools yang paling simple, yang paling familiar juga buat kita operasikan gitu. Untuk membantu kita mendigitalisasikan si bisnis kita tersebut gitu. Jadi kayak yang tadi udah aku sampaikan, dari yang kayak sisi internal kita bisa pakai, eksternal pun kita bisa pakai. Tadi misalkan untuk nge-organize si company-nya atau misalkan kita melakukan pendataan terkait dengan si company-nya itu kita bisa lakukan lewat Microsoft Excel nih di manage-nya gitu. Terus juga untuk data keluar juga kita bisa lakukan dan kita rapihin itu di Microsoft Excel gitu. Nah, harapannya tuh apa sih setelah kita melakukan digitalisasi atau transform ke dunia online gitu. Nah, yang pertama kita harapannya bisa mampu dong bersaing dengan kompetitor. Since kita itu bisa melakukan expand bisnis secara besar-besaran lewat platform online. Jadi persaingan kita tuh akan jauh lebih lebih geder juga gitu loh. Jadi kita memang diharapkan bisa bersaing secara sehat lah dengan kompetitor karena kita bisa melakukan analisa secara mudah gitu loh. Kita bisa melakukan added value secara mudah melalui channel apapun itu. Jadi ini bisa kita manfaatin banget gitu. Nah, terus juga kita pasti bisa meningkatkan efisiensi sistem kerja karena yang tadi udah aku bilang juga nih, kita bisa melakukan apapun di mana aja secara praktis dan dimanapun. So, efisiensi itu akan terjadi juga karena waktu yang kita keluarkan juga tanpa kita mengeluarkan waktu yang banyak gitu ya, kita udah bisa mengerjakan multitask gitu, beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Jadi akan jauh lebih efektif juga ke depannya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan juga kita kan bisa melakukan validasi data yang lebih accurate lagi gitu loh. Jadi by this apa yang kita kerjakan juga akan jauh lebih efektif gitu. Nah, terus juga of course meningkatkan penjualan. Kenapa kita bisa meningkatkan penjualan ketika kita transform ke digital gitu ya?
karena kita bisa menjangkau dan melebarkan market yang lebih luas gitu. Nah, mungkin kayak aku ngasih contoh nih, di sini aku ada ngasih 2 contoh Eager dan cerita suksesnya BUMDes. Mungkin pertama-tama aku mau ceritain dulu yang Eager. Eager itu adalah local brand yang dimana mereka awalnya ngikutin kayak event-event Fashion Week yang ada di luar sana, dan mereka juga ngelihat nih kayak potential market aku tuh ternyata besar ya, nggak cuma di Indonesia doang ternyata. Mereka terus ngebangun relasi mereka keluar gitu, dan mereka juga percaya diri dengan produk mereka, dengan quality mereka, yang akhirnya sekarang mereka itu bisa membuka toko internasional pertama mereka itu di Swiss. So kita bisa ngelihat dari sini ini sangat inspirational banget karena mereka konsisten gitu loh dalam menjalankan bisnis mereka, melakukan promotion yang memang align dengan bisnis mereka. Terus juga mereka rajin melakukan analisis terkait dengan tren yang dimana mereka ngelihat produk gue bakal tren kalau misalkan kayak gini, dan akan viral kalau misalkan aku melakukan promosi seperti ini. That's why mereka kan kemarin sempat join Fashion Week gitu, dan juga sampai sekarang mereka bisa buka toko. Ini adalah sebuah achievement yang cukup besar juga nih buat kita. Nah, terus juga di sini kan ada cerita sukses tentang BUMDes juga nih yang nge-ekspor kentang dan buncis ke Singapura. Tandanya apa? Mereka tuh sebenarnya melakukan relasi, dan maksudnya mereka ada niat niat yang cukup besar juga untuk bisa mengekspand market mereka, yang akhirnya mereka pasti melakukan si relation ini dengan konsisten gitu. Jadi nggak yang nggak yang sebentar-sebentar udah nggak aktif dan lain sebagainya. Ini pasti mereka lakukan secara konsisten gitu, dan mereka juga pasti melakukan sistematika yang sangat baik di dalamnya, sehingga mereka bisa melakukan ekspor ini dan melebarkan relasi mereka lah gitu ke kancah internasional gitu. Nah, di sini juga aku mungkin bisa share ke kalian bahwa dari saran-saran yang tadi udah aku kasih tahu gitu ya, kita bisa memanfaatkan marketplace atau online platform. Di sini kita bisa banget memanfaatkan toko rumahan gitu. Since toko rumahan tadi yang udah sempat aku mention adalah rumahnya brand lokal. Jadi kayak you guys don't have to be worry karena kita di sini fokus terhadap produk-produk original brand lokal gitu. Nah, jadi di sini juga toko rumahan memiliki vision yang dimana kita memang ingin meng-empower local brand gitu. Di sini mungkin case-nya BUMDes juga bisa banget kita empower gitu, kita wadah mereka untuk kedepannya kita punya tujuan bisa mengembangkan bisnis mereka bareng-bareng gitu dengan program-program toko rumahan yang memang punya tujuan untuk nge-escalate si bisnis tersebut gitu. Nah, tujuannya toko rumahan itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan toko rumahan ini tuh sebenarnya untuk merangkul semangat gotong royong dan mendukung produk lokal gitu. Dengan toko rumahan kita bisa jalan bareng-bareng untuk nge-empower bisnis-bisnis lokal yang udah ada dengan ekosistem yang kita miliki. Itu bisa sangat membantu both sides gitu, either itu toko rumahan atau pembisnis lokal tersebut untuk sama-sama maju gitu ke depannya. Terus kita juga memang sangat mendorong untuk pertumbuhan si brand-brand lokal ini gitu. Juga kita membangun ekosistem bagi pencinta produk lokal nih. Jadi untuk para pencinta produk lokal atau brand lokal itu nggak usah kemana-mana lagi, di dalam satu platform udah dapat qualified produk yang memang hanya di-provide oleh si brand-brand lokal tersebut. Di sini apalagi misalkan kita bisa kita bisa kerjasama dengan BUMDes dan lain sebagainya, itu sangat mungkin banget, sangat possible lah untuk kita bisa mengembangkan produk-produk yang dimiliki atau bisnis-bisnis BUMDes yang dimiliki tersebut gitu ke depannya, yang punya tujuan untuk growth bareng-bareng. Dan yang terakhir, memang toko rumahan ini punya tujuan ya untuk membantu pengembangan bisnis rumahan atau produk lokal melalui program-program yang memang udah kita set sebelumnya dengan sistematika juga manajemen pengembangan yang cukup baik, yang kedepannya kita punya objektif untuk bisa growth bareng-bareng gitu bersama produk lokal. Nah, mungkin kalau dari aku juga cukup sekian sih, cukup singkat juga dari aku, since tadi juga dari Pak Tarlani udah banyak share juga gitu ya, materi-materi yang sangat insightful. Jadi mungkin dari aku juga cukup sekian aja sih. Thank you banget kesempatannya.